Dia memanggil Qin Chen, menunjuk Qin Chen untuk membiarkannya lewat. Di sebelah Qin Chen, wajah veteran itu menjadi pucat. Meskipun pihak lain meneriaki Qin Chen, kakinya sedikit lemah dan gemetar, dia hampir tidak bisa berdiri tegak. "Mengapa?" kata Qin Chen bertanya dengan tenang tanpa takut padanya. "Apa yang sedang kamu lakukan? Mulai hari ini, kamu membawa senjata untukku." Pria kekar itu berkata, dengan satu tanduk di kepalanya, dan dia tidak tahu dari ras mana Qin Chen berasal, hidungnya disemprot dengan kasar. "Bukankah ini seorang pelayan?" kata Qin Chen mencibir dan memintanya untuk membawa senjata. Dia pikir dia siapa? "Gesi Tianzun, jangan buang air kecil untuk melihat kebajikan Anda sendiri." "Mengapa?" Qin Chen menatapnya. Saat pria kekar bertanduk satu itu berbicara, palu raksasa di tangannya melonjak dan mencapai Qin Chen. Dia melihatnya, dan Qin Chen sangat tidak puas. Dia telah melihat banyak duri seperti ini di kamp perbaikan biasa, dan dia harus memberinya pelajaran sebelum dia tahu cara tumbuh. Apalagi dia harus membunuh ayam dan monyet. Tanpa diduga Qin Chen langsung datang ke pintu. Dia belum mengambil kesempatan bagus seperti itu. Oleh karena itu, dia segera menembak. Palu hitam besar itu seperti gunung kuno, dengan aura yang menjulang tinggi, langsung jatuh di depan Qin Chen. Yan Ran, dia juga sangat terkendali, tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, karena takut Qin Chen akan dibunuh oleh palu. Di kamp budidaya biasa ini, berkelahi, dan membentuk kelompok adalah hal yang normal. Tidak apa-apa bahkan memukuli orang. Ini adalah persetujuan dari para pemimpin belakang. Tetapi membunuh orang tidak baik, Anda akan dihukum. Oleh karena itu, dia sangat terkendali dan hanya ingin memberi pelajaran pada Qin Chen. Warhammer meletus ke langit, dan momentumnya begitu menakjubkan sehingga membuat khawatir banyak kamp di sekitarnya, dan mereka semua melihatnya. Dengan keras, Qin Chen tidak akan cemburu. Di atas palu, sosoknya tetap tidak bergerak, matanya meledak menjadi pelangi, seperti lembing, dan kemudian di bawah mata semua orang, jari-jarinya bersinar dan dia langsung menamparkan palu itu. "Pergilah!" Telapak tangan meledak di palu, dan api tiba-tiba mengguncang langit dan guntur meraung. Dengan keras, banyak praktisi biasa di sekitar tidak dapat menahan sosok mereka, dan tubuh mereka mundur dengan liar. Di bawah benturan, bokong mereka jatuh ke tanah, terlihat sangat malu. Namun, ketika semua orang melihat pusat tumbukan, semua orang berubah warna. Mereka melihat bahwa di bawah palu perang, Qin Chen, yang sebelumnya menantang pria kekar dengan satu tanduk, berdiri diam, dan tanah di bawah kakinya meledak seperti jaring laba-laba, dengan retakan di telapak tangannya. Dengan mata acuh tak acuh, tiba-tiba menerima serangan lawan. Ini membuat semua orang berubah warna. Semua orang yang hadir tercengang, dan pria kekar bertanduk panjang itu juga linglung. Dia tidak menggunakan kekuatan apapun karena dia takut menghancurkan Qin Chen sampai mati dengan palu, tetapi dia tidak pernah memikirkan anak yang tidak mencolok ini. Kekuatan dia begitu mesum sehingga dia tiba-tiba memblokir palu perangnya. Tanpa diduga, "Kalian masih seorang master," kata pria kekar bertanduk satu itu berwajah biru dan matanya seperti lonceng tembaga. "Namun, dengan kekuatanmu, kamu juga di sini untuk pamer. Lihatlah paluku," teriak pria kekar bertanduk satu itu marah, dan dia membanting palunya, dan melihat gelombang udara yang mengepul meledak di palunya, dan rune yang mengerikan muncul. Jika palu ini akan jatuh, yang mulia biasa akan dibunuh, dihancurkan menjadi daging di tempat. "Sialan, berhati-hatilah untuk tidak membunuh siapapun," teriak yang mulia lainnya di samping pria besar kekar mengubah warna mereka dan berkata, ekspresi mereka sedikit cemas, jadi mengapa mereka membiarkan bajingan ini menembak. Pria ini memiliki temperamen yang melambung tinggi dan seringkali tidak bisa mengendalikan emosinya. Jika dia benar-benar menghancurkan bocah di depannya sampai mati, tidak ada yang bisa menyenangkan, bahkan jika ada iblis banteng emas di belakangnya, dia akan dihukum. Kebebasan di kamp pelatihan biasa adalah kebebasan,
tetapi hukuman setelah melakukan kesalahan juga sangat berat. Hanya saja pria kekar ini tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Warhammer di tangannya telah meroket, dan sekali lagi bergegas ke Qin Chen. Kekosongan di depan mata Qin Chen mengaum dan bergetar. Qin Chen mencibir, tapi dia tidak gugup sama sekali. Di matanya, ada pelangi ilahi yang bermekaran, dan dia menembak lagi. Kali ini, jari-jarinya bersinar, dan ada aura yang mengguncang bumi, dan dia segera menangkap ledakan itu. Dengan raungan yang mengerikan, Qin Chen menggenggam palu di tangan kanannya, dengan paksa, dan mengaum keras. Palu ini benar-benar direnggut ke tangannya oleh Qin Chen. Semua orang yang hadir tercengang, dan pria kekar yang penuh semangat juang juga tercengang, menatap kosong ke tangan kanannya yang kosong. Ada apa ini? Mengapa palu perangnya sendiri tiba-tiba menabrak tangan anak itu? Fikirnya ketakutan. Hanya ini yang bisa kamu lakukan. Tapi begitu, kata Qin Chen. Kemudian, orang-orang melihat pemuda kurus itu mengayunkan palu perangnya dan memukulkannya ke kepala lelaki kekar itu. Pada saat ini, veteran di sebelah Qin Chen melarikan diri. Dia merasa bahwa Qin Chen terlalu mampu melempar, dan itu benar-benar keputusan yang salah untuk memindahkan rumah Dong di sisinya. Itu bahkan di bawah komando Lord Golden Bull Demon. Berani melawan pasti bukan sikap keras kepala yang baik, terlalu menakutkan, jadi cepatlah menjauh. Api perang merah melonjak di sekujur tubuhnya, dan pria kekar eksklusif di kepalanya menjadi gila saat melihat itu. Dia tidak berharap Qin Chen menjadi seperti ini. Dia direnggut oleh lawan untuk beberapa saat, dan kemudian dia dipukul oleh lawan dengan senjata miliknya sendiri. Penghinaan macam apa ini? Saat ini mereka mendengar suara menusuk dari emas dan besi, dan ada banyak praktisi biasa di sekitar, menutupi telinga mereka, dan kemudian mereka melihat tangan pria kekar itu menghalangi palu perang. Tetapi saat berikutnya, dengan suara yang terdengar, lengan pria kekar ini langsung membungkuk. Itu dihancurkan oleh palu. Melihat lengan yang patah, semua orang menghirup udara, dan merasa giginya sakit. Meski pria kekar bertanduk satu itu dipukuli, semua orang merasa kedinginan. Ini sangat kejam, menyakitkan untuk melihatnya. Pria kekar bertanduk satu itu juga menjerit, matanya hampir meledak, dia memegang tangan kanannya kesakitan, cahaya di lengannya mekar, menahan rasa sakit, dia melompat ke tanah. Ini terlalu menyakitkan. Lalu Qin Chen menggedor lagi. Pada saat ini, semua orang melihat palu raksasa Qin Chen mengenai tanduk di kepala pria kekar itu. Suaranya jernih dan keras, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Pria kekar itu tidak nyaman, pusing, tapi tetap masih berdiri. Tanduk ini adalah senjata terkuatnya, tentu saja dia bangga. Bocah bau, berikan padaku. Kata pria kekar bertanduk tunggal, matanya menyala seperti gunung berapi, api menyembur dari lubang hidungnya, seluruh tubuhnya meletus, dan rambutnya tegak. Dia pergi untuk merebut palu lagi, dan dia harus menemukan harga dirinya kembali. Qin Chen memindahkan palu perang dan mengejar lawan untuk bertarung. Tentu saja, Qin Chen juga tahu aturannya, dan tidak menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi fokus untuk mengajar pihak lain. Raungan terdengar, dan pria kekar itu tergeletak di tanah tanpa bergerak, memegangi kepalanya di tangannya, berguling-guling di lantai. Nak, hentikan, Pantian, kamu baik-baik saja, kata beberapa Zun di sekitar pria kekar bertanduk satu itu. Meskipun pria kekar itu dipukuli, bagi orang luar, mereka semua adalah orangnya sendiri. Pantian dibuli dan wajah mereka juga hilang. Beberapa orang bersinar, masing-masing dari mereka adalah penguasa Zun, aura mereka menyala, seolah-olah ada api dewa yang bermekaran di tubuh mereka. Yang memancarkan aura yang membuat semua orang berubah warna. Orang-orang ini bergerak bersama dan bergegas bersama. Mereka dapat melihat bahwa Qin Chen sangat kuat, jadi ketika mereka muncul, mereka semua menampilkan metode mereka sendiri. Mereka membentuk formasi pertempuran, meledakkan menuju Qin Chen. Niat membunuh sangat sengit, luas dan agung, beberapa orang menatap Qin Chen dengan mata dingin,
dan bahkan memiliki niat membunuh. Mereka benar-benar marah dan ingin memberi Qin Chen pelajaran yang tragis. "Huff, sepertinya kalian ingin mengemis," kata Qin Chen merasakan niat membunuh di mata beberapa orang. Matanya dingin, dan dia menggerakkan palu raksasa untuk membombardir mereka. Warhammer yang menakutkan dan rune yang mempesona akan bertabrakan satu sama lain. Qin Chen mendesak kekuatan fisiknya dan meledak dengan palu. Di mata semua orang yang ketakutan, dia melihat rune meledak secara langsung, dan pita yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke segala arah, membuat camp besar di dekatnya berantakan. Berapa banyak yang mulia bergabung, tetapi bahkan tidak menjatuhkan anak itu. "Itu kamu sebelumnya, tapi sekarang giliran Lao Su," kata Qin Chen dengan dingin. Dia mengambil palu perang, dan segera bergegas ke depan. Tubuhnya seperti pita, secepat kilat. Tidak baik, ekspresi beberapa Zun berubah secara drastis, dan mereka akan segera melakukan tembakan lagi. Tetapi bagaimana Qin Chen bisa memberi mereka kesempatan, dan dia jatuh di tempat. Untuk sementara, seperti hantaman besi, terdengar suara-suara tak berujung, percikan api terus memercik, dan para Zun ini tertegun dan ketakutan. Qin Chen terus bergerak, mengejar Pantian dan yang lainnya untuk dikalahkan. Posturnya sangat liar, dan semua orang berubah warna. Akhirnya, setelah benar-benar menekan beberapa orang, Qin Chen melemparkan palu godam berlumuran darah ke tanah sambil berteriak, dan berkata dengan dingin, "Pergi, jangan biarkan aku melihat kalian lagi." Setelah berbicara, Qin Chen berbalik untuk kembali ke guanya.